Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Noboyo. Hari ini kita obrolin handphonenya Realme yang baru aja keluar minggu lalu, yaitu Realme 9. Yang emang kayaknya nih perusahaan nggak kelar-kelar ya ngeluarin handphone terus mulai dari awal 2022. Tapi so far semua handphone Realme yang gue pegang di tahun 2022 emang bisa gue bilang itu memuaskan, baik secara harga, performa, dan juga spesifikasi. Pertanyaannya, gimana dengan si Realme 9 yang baru keluar ini? Apakah masih masuk dalam kategori yang tadi gue bilang, memuaskan secara harga dan juga spesifikasi plus performanya? Yuk, kita coba bahas sekarang. By the way, sebelumnya izinkan gue kenalin diri dulu. Nama gue adalah Taufik Nobo. Halo, dan emang gue biasa ngebahas tentang teknologi, lifestyle tech, dan juga tech thoughts. If you're into that kind of video, please do consider klik tombol subscribe, dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Si Realme 9 yang gue pegang saat ini emang diberikan oleh Realme Indonesia. Untuk gue pakai, gue coba, dan in return gue akan bikin videonya seperti yang lo lihat saat ini. Tapi seperti biasa, mereka tidak bisa mengubah opini yang akan gue keluarkan di video ini. Oke, sekarang kita akan ngomongin body fisiknya dulu. Satu kata yang bisa mewakili penampakan dari si Realme 9 ini adalah kata-kata mewah. Ya, lo nggak salah dengar. Itu adalah kata-kata pertama yang bisa gue ucapkan pas unboxing Realme 9 ini. Secara look, untuk Realme number series varian paling rendah ini, buat gue bagus. Cenderung kalem, walaupun tetap hadir tuh guratan-guratan cahaya yang masih menjadi ciri khas Realme beberapa tahun belakangan. Kamera bump dari handphone ini juga menurut gue pribadi tidak terlalu tebal, dan untuk grip di tangannya ini enak banget, karena emang handphonenya punya ketipisan di bawah 8 mili. Menggunakan casing bawaan juga akhirnya tidak membuat handphone ini terasa bulky. Nah, kalau kita coba lihat-lihat secara spesifikasi, si Realme 9 ini sebenarnya udah lumayan banget di beberapa sisi, walaupun biasanya orang bakal teriak masalah chipsetnya. Menggunakan Snapdragon 680 dengan perpaduan RAM dan juga storage, ada varian 6128 dan juga varian 8128. Teknologi RAM-nya udah menggunakan LPDDR4X dengan storage-nya UFS 2.2. Layarnya udah Super AMOLED 6,4 inci, FHD+, refresh rate-nya 90Hz, baterainya 5000 mAh, dan datang dengan quick charge 33 watt. Setup kamera belakangnya 108 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, makro kamera 2 megapiksel, dan kamera depannya 16 megapiksel. OS-nya menggunakan Realme UI 3.0 dengan basis Android 12. Oke, untuk harganya sendiri, si Realme 9 ini ada di harga promo itu 2.999.000. Katanya harga normalnya ada di angka 3.399.000 atau 3,4 juta. Jadi kalau emang misalkan niat pengen beli, kejarlah sampai tanggal 22 April. Itu masa PO-nya, dan di saat gua rilis video ini, alhamdulillahnya masih dalam masa PO juga gitu ya. Emang kenapa sih, Vic, setidak worth it itu di harga 3 jutaan? It's not as easy as saying yes, and also it's not as easy as saying no. Gini, kalau kita ngomongin experience dan juga data gitu ya, si Realme 9 ini kalau gua coba tes pakai Antutu, dia bisa mendapatkan skor 284 ribuan untuk skor Antutu 9. Sementara Geekbench 5-nya ada di angka 381 single core dan juga 1359 multi-core score. Kalau kita coba untuk pakai aplikasi sehari-hari, sebenarnya sih tidak ada masalah sama sekali. Gua main-main social media, gua nonton-nonton YouTube juga aman-aman aja. Bahkan terbantu banget dengan layarnya yang udah Super AMOLED, looknya ini aman, nyaman, enak, dan secara suara, walaupun masih mono speakernya, tapi secara kualitas suaranya udah oke lah. Bahkan nggak berhenti di situ, kalau misalnya gue coba kulik-kulik menggunakan device info hardware, kita bisa ngelihat datanya kalau layar dari si Realme 9 ini udah punya teknologi HDR10 dan juga HLG, dan refresh rate-nya tetap jangan lupain dia ada di angka 90Hz. Untuk dipakai main game juga, dan gue hanya bisa bertestimoni untuk game Call of Duty Mobile gitu ya. Si Realme 9 ini hitungannya udah aman loh. Secara touchscreen-nya gue tidak bermasalah sama sekali. Dan yang menarik adalah untuk settingan grafiknya, dia bisa mendapatkan settingan grafik very high. Gue memilih untuk bermain dengan settingan grafik low, tapi FPS-nya ini high. Dan rasa mainnya seperti yang gue bilang, dari hitungan layarnya nyaman, suaranya juga masih enak-enak aja. Dan untuk FPS-nya gue tidak merasakan adanya frame drop yang kayak gimana-gimana. Dia bisa dibilang lumayan stabil lah, ada di angka sekitar 58-59.
Jadi ya, hitungannya aman untuk dipakai main game yang ringan atau casual seperti Call of Duty Mobile. Oke, sekarang kita bakal ngomongin masalah chipset dan juga harganya. Banyak yang protes, katanya kok ini adalah chipset handphone 1 jutaan, masa iya dikasih harga 3,4 juta? Realme udah mulai mahal. Seharusnya kita udah mulai agree dan juga udah mulai aware ya, kalau Realme itu sudah mulai menjauhkan diri dari spesifikasi tinggi dan juga harga murah. Enggak, mereka coba memberikan harga yang hitungannya ya fair, mereka masih perlu untung gitu ya. Tapi spesifikasi juga nggak pengen jelek-jelek amat gitu kan. Oke lah, lo mungkin tidak terlalu menyukai atau mencintai si chipsetnya Snapdragon 680. Tapi kalau misalnya kita coba melihat way past si chipsetnya, dia udah menggunakan teknologi-teknologi yang hitungannya oke loh, ya kan? Secara RAM-nya udah LPDDR4X, terus juga UFS 2.2 untuk storage-nya. Dan untuk layarnya, dia juga udah pakai Super AMOLED 90Hz. Baterainya udah 5000 mAh, dan nggak ketinggalan juga untuk kamera belakangnya, dia udah menggunakan sensor 108 megapiksel. Jadi ya, mungkin emang secara chipsetnya, Realme ini emang bisa dibilang udah mulai seperti brand-brand kakak-kakaknya gitu ya di BBK, yang bisa gue bilang sudah mulai merasa cukup dengan performa chipset yang ada di situ, tapi bisa memaksimalkan hardware-hardware lainnya. Walaupun memang untuk bagian kamera, harapannya adalah gue pengennya Realme bisa step up their game. Karena gini, secara spesifikasi hardware-nya, si Realme ini udah oke loh untuk kamera belakangnya menggunakan 108 megapiksel sensor kamera gitu ya. Berpadu dengan ISP atau Image Signal Processor-nya dari Snapdragon 680, yaitu Spectra 346. Harapannya emang bisa maksimal, tapi sayangnya berdasarkan tes yang gue gunakan dan firmware yang gue pakai, ini adalah firmware terakhir keluaran April 2022. Hasil fotonya emang ini bisa dibilang gimana ya, tidak konsisten secara pewarnaan. Itu yang gue rasakan gitu. Ada beberapa hasil foto yang saturasinya seperti agak kurang, ada beberapa hasil foto yang saturasinya ini bisa di-maintain dengan baik. Dan ini menggunakan main kameranya. Kalau gue menggunakan ultra wide angle kameranya, jatuhnya malah lebih aman. Jadi ya, dengan hadirnya hardware baru di Realme 9 ini masih perlu optimalisasi lagi nantinya melalui updatean firmware yang hopefully bakal digulirkan oleh Realme secara konsisten. Untuk hasil videonya sendiri, dia seperti ini. Nah, ini hasil perekaman kamera belakangnya Realme 9 seperti ini. Dan di mode ini bisa ada zoom in, ada zoom out, tapi tidak bisa transisi dari main kamera pindah ke ultra wide angle. Ya, agak rame sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, ini sambil dipakai jalan, dan kalau misalnya gue diem, micro jitter sih sebenarnya bisa dibilang ini ya, bisa dibilang terjaga. Tapi emang kalau dipakai jalan ya tetap goyang lah, standar lah. Dan mentok maksimal untuk resolusinya dia ada di 1080. Ternyata seperti itu, FPS-nya nggak bisa dimainin. Sementara kalau kamera depannya kayak begini, gue lagi ngeblakin matahari, jadi ini sulit ya sebenarnya kalau buat kamera biasa menaklukkan pun gitu ya. Jadi ini udah lumayan banget si Realme 9 ini. Dan kalau gue pindah, nah matahari pas di depan gue, looknya bisa seperti ini. Bagus ya, kayaknya lumayan oke ya. Kalau ngelihat-lihat tinggal suaranya aja sih gimana yang kita belum bisa mengetahui lebih baik. Kalau untuk masalah baterai, gue udah yakin sama kekuatan Realme 9 ini, karena gue bisa mendapatkan standby time up to 1 hari lewat 7 jam. Dengan screen on time ini ada di angka 6 jam 56 menit. Jadi ya, baterainya ini yang 5000 mAh-nya badak. Untuk ngecharge-nya sendiri menggunakan charger bawaannya, gue memerlukan waktu 1 jam 26 menit mengisi daya dari 0 ke 100%. Nah, kita akan mencoba menjawab pertanyaan di depan. Jadi si Realme 9 ini apakah memuaskan secara harga, performa, dan juga spesifikasi? Untuk urusan harga dan spesifikasi, gue tidak bermasalah dengan si Realme 9 ini. Walaupun lo mungkin pengen protes, Vic, itu masih Snapdragon seri 680. Lagi-lagi gue ingetin sama lo, you have to look beyond the chipset. Ngerti, chipset itu punya peranan penting. Tapi spesifikasi lain dari handphone ini itu bisa dibilang sudah cukup dan bisa ditangani oleh Snapdragon 680. Iya, catatannya adalah ini adalah handphone 4G. Lo juga nggak pengen nyari handphone 5G. Ini bisa menjadi alternatifnya. Satu hal yang emang membuat gue masih menunggu-nunggu untuk updatean dari Realme adalah masalah performa. Balik lagi ya, untuk masalah main game dan hari-hari ini sudah tidak ada masalah karena secara software, ya bisa gue bilang udah cukup mateng lah. 20% atau 30% di mana gue
berharap Realme bisa memperbaiki performa handphone ini adalah di bagian kamera. Karena tadi, seperti yang gue bilang, beberapa hasil fotonya ada terlihat yang seperti kurang saturasi dan kurang matang, kurang Realme lah. Yang biasanya emang out of cam itu udah bisa langsung di-post, nggak perlu diedit ini itu dan segala macamnya. Hopefully, guliran-guliran update-annya bakal keluar nggak lama lagi dan bisa membuat performa kamera dari handphone ini bisa lebih maksimal. And practically, that was the video for today. Semoga lo mendapatkan satu atau dua hal dari video ini dan menjawab pertanyaan dari gue, apakah lo akhirnya akan PO Realme 9 atau enggak. Silahkan tulis. Buat sekarang, Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.